Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel seputar TKW. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan udah sehat semua. Saya yakin semua akan sehat, semua akan baik-baik aja. Gimana nih kemarin yang mbak-mbaknya cece-cece yang ada di Hong Kong itu yang kemarin rumahnya majikannya kebanjiran, udah beres kah? Semoga tidak terulang lagi banjir seperti kemarin, hujan deras seperti kemarin ya. Karena sangat repot kita sebagai mbaknya, sebagai yang kerja gitu pasti repot banget ya situ. Nah, di sini saya mau membahas tentang seputar kemarin mbak yang di penampungan. Ini cerita berbagi pengalaman aja ya. Mbak yang di penampungan kemarin di PT menuju tujuan dia ke Hong Kong, dia bikin VT ya. Nanti kalau ada VT-nya saya sematkan di sini, tapi gambar ya, bukan apa sih, bukan bukan obrolannya seperti itu ya. Dia menyuruh kita yang lama-lama di sini suruh pulang. Katanya gitu. Karena apa? Nah, karena dia lama di PT seperti itu ya. Nah, ini Mbak ya, mudah-mudahan PT ini nyampe, kita mau ngetek dulu lah. Haus ini. Baru sarapan guys, ini baru selesai olahraga. Baru selesai olahraga karena rutinitas pagi saya itu ya dari bangun, nanti akan saya spill ya, dari bangun sampai siang lah, sampai sore lah. Kalau sampai malam karena majikan ada di rumah, kita nggak berani bikin video ya, karena takut sih, bukan bukan takut dia marah, nggak. Kalau majikanku alhamdulillah super baik ya gitu kan. Di sini juga kita di rumah cuma bertiga ya, tapi alhamdulillah majikanku super baik. Nah, kembali lagi ke mbak yang tadi. Mbak, ini bagi pengalaman saya dulu waktu mau pertama menginjakkan kaki saya merantau ke Taiwan. Pertama saya ke Taiwan. Saya di PT selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu ya gimana sih kita di penampungan juga kalau harus hemat biaya juga, hemat uang jajan juga kan seperti itu. Nah, selama 6 bulan selama 6 bulan di PT itu 5 bulan saya baru dapat job. 5 bulan saya di PT baru dapat dapat job, terus tanda tangan kontrak. 6 bulan pas, nggak kurang nggak lebih, saya baru terbang ke Taiwan. Itu pengalaman pertama ya di situ. Nah, terus yang kedua, pengalaman saya yang kedua, berangkat ke sini ke Hong Kong, saya di PT selama 4 bulan. Tapi di balik itu jangan bilang, oh kamu cepet di PT cuma 4 bulan, kamu udah bisa langsung berangkat, aduh apa sih ke Hong Kong terbang. Jangan seperti itu. Ada salah satu teman saya, teman saya di situ, ada beberapa orang, dia sudah 1 tahun proses, dia nggak, apa sih maksudnya 1 tahun ini saya bukan bohong ya. Kalau apa sih orangnya sekarang udah pindah kerja ke udah pulang ke Indo, dia udah pindah ke Singapura kerja. Karena di sini neneknya meninggal, jadi dia nggak kerja lagi di sini, pulang ke Indo. Ternyata di Indo dia masih pengen merantau, ya akhirnya dia berangkat ke Malaysia, pengen tahu negara lain, kata Coklat. Itu lama 1 tahun. Nah, saya apa? Ya itu kan tergantung rezeki kalau job itu ya. Maksudnya sama aja dengan rezeki kita. Kalau emang rezeki kitanya belum dapat, ya mungkin gak bakalan dapat. Tapi kalau rezeki kitanya udah cepet dapat, ya cepat. Ya makanya waktu saya di penampungan 4 bulan tujuan saya Hong Kong, teman-teman yang udah lama-lama di sana itu ada yang udah 8 bulan, ada yang udah 9 bulan, ada yang udah 7 bulan gitu. Kok kamu berarti cepet banget, kamu mana? Katanya gitu. Saya Taiwan, saya juga Taiwan, kok nggak bisa ya? Ya itu kan tergantung rezeki. Ini berbagai pengalamannya. Intinya sabar. Karena apa? Percuma kita cepet-cepet terbang ke Hong Kong, tapi dapat majikannya ya kurang baik juga. Terus kan tahu sendiri kalau Hong Kong itu kan majikan seperti apa. Kalau majikan Hong Kong itu kalau nggak suka ya udah intermediate, pulang kan udah. Kalau majikan Hong Kong seperti itu. Jadi negara Hong Kong itu menurut saya disiplin banget ya, semuanya disiplin. Jadi buat mbak-mbak yang mau berangkat ke luar negeri, ke negara manapun tujuannya, jangan melihat kita di saat libur. Lihatlah kita di saat bekerja dari hari Sabtu, dari hari Senin sampai Sabtu. Ya, seperti itu. Apalagi hari Sabtu, anak libur sekolah, kadang majikan juga libur sekolah, libur kerja, itu semua di rumah. Bagaimana perasaan kita? Sudah setiap hari dari hari Senin sampai Jumat kita antar sekolah, anak atau juga orang tua gitu kan. Ya alhamdulillah itu nasib orang itu tidak sama. Ada juga majikannya baik, ada juga kerjaannya ringan, ada juga kerjaannya berat, ada juga majikan yang cerewet, super cerewet.
Seperti itu ya. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi motivasi. Jadi sabar aja untuk di penampungan. Insya Allah nanti kalau emang udah ada rezekinya, kalau udah waktunya terbang, itu akan terbang. Jadi jangan terlalu eh, apa sih menyuruh-nyuruh orang yang udah di luar suruh pulang. Mungkin itu bercandaan, mungkin ya mungkin banyak bercanda, tapi kita nggak tahu itu bercanda atau serius. Seperti tapi saya lihat komen-komennya itu dia ngomongnya dengan serius, tapi ya kita nggak tahu juga seperti itu ya. Tapi jangan 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 putus asa. Intinya apalagi udah berpengalaman misalkan ex Singapura, ex Taiwan, apalagi ex Saudi. Kalau ex Saudi mungkin ya, ex Saudi mungkin mentalnya akan kurang, maksudnya eh, nggak begitu strong. Karena di sini banyak juga yang udah lama-lama di sini pulang ke Indo terus balik lagi ke sini dapat majikannya super cerewet atau neneknya cerewet atau bawel, dia nggak kuat. Ya, seperti itu. Jadi buat Mbak yang di Indo yang kemarin bikin VT, ya seliweran juga sih di TikTok saya, sabar. Insya Allah kalau udah nyampe rezeki itu nggak bakal kemana. Itu akan jadi milik Mbak sendiri. Semoga aja saya doakan Mbaknya cepat dapat job, cepat terbang ke Hong Kong. Semoga dapat majikannya lebih baik, baik gitu kan seperti itu ya. Karena tidak semua, tidak semua orang Hong Kong itu majikan kurang baik, tidak semua majikan Hongkong itu tidak baik. Ya seperti itu. Ada juga yaitu tergantung milik rezeki kita. Kalau emang kita dapatnya majikan, contoh saya pribadi ya ini, alhamdulillah saya udah 3 majikan, tapi alhamdulillah baik-baik semua. Seperti apalagi majikan yang sekarang dia kerja, kita tiap hari cuma di rumah, makanya di sini dia nggak peduli rumah, dia pulang kerja paling tidur gitu kan, paling ngobrol sama nenek sebentar langsung tidur. Seperti itu. Jadi kerjaan itu semua kita yang megang. Itu ya. Jadi sekali lagi pesan buat Mbak yang kemarin, sabar. Insya Allah nanti juga akan terbang. Semoga bermanfaat ya video ini dan semoga jadi motivasi karena pengalaman itu sangat berharga bagi kita. Oke, mungkin next video kita akan berbagi pengalaman apa yang saya terjadi pada saya. Ini mungkin terutama mewakili teman-teman ya, tentang keluarga, tentang keuangan, nanti kita akan share di sini. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.